Belum lewat dari 24 jam setelah peresmian pembentukan Satgas BBM dan LPG bersubsidi, Polres Nganjuk berhasil mengamankan dua pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Dua tersangka tersebut yakni BA yang ditangkap di Kecamatan Tanjung Anom dan AW dari Kecamatan Sawahan. Penangkapan tersangka BA ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya pengisian BBM secara berulang-ulang dengan mobil yang dimodifikasi dengan tambahan tangki. Dari tersangka BA, polisi berhasil mengamankan barang bukti BBM berjenis Pertalite lebih dari 600 liter yang ditempatkan pada sejumlah drum, jerigen, serta botol air minum. Parahnya, tersangka AW mengoplos bahan bakar Pertalite dengan zat perwarna yang menjadikan warna berubah menyerupai bahan bakar Pertamax dan Pertamax Turbo, sehingga terjadi perbedaan harga yang berdampak merugikan para konsumen bahan bakar eceran. Dari tersangka AW, polisi berhasil mengamankan sekitar 1.354 liter BBM jenis Pertalite serta ratusan liter BBM Pertamax oplosan. Selain mengamankan barang bukti berupa ratusan liter BBM bersubsidi, polisi juga berhasil mengamankan 4 unit mobil modifikasi yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, Satgas ini akan terus bekerja untuk menjamin stok ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Nganjuk. Polisi dalam hal ini akan menjamin distribusi BBM sampai ke tingkat pengguna. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan bahwa pihaknya bersama Satgas BBM dan LPG bersubsidi akan terus memantau serta mengembangkan terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas para pelaku yang berbuat curang memanfaatkan situasi kenaikan harga BBM yang diwacanakan pemerintah. Kita ini semua tergabung dalam Satgas BBM, bukan himbauan-himbauan dan sosialisasi, kemudian Satgas preventif. Kita memberikan edukasi, memasang pelang-pelang, kemudian juga kita melakukan patroli-patroli di lokasi yang kita curigai sebagai tempat-tempat untuk bertransaksi illegal oil. Kemudian yang ketiga adalah Satgas Penegakan Hukum. Satgas Penegakan Hukum ini lebih berorientasi kepada penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait dengan illegal oil yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir adalah Satgas TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, karena ini akan berdampak kepada tingkat inflasi di daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga kita perlu bagaimana memaintain angka inflasi kita supaya tingkat perekonomian kita tetap stabil dan syukur-syukur bisa meningkat. Alhamdulillah rekan-rekan, baru 1 hari kita bentuk Satgas ini, artinya belum lewat dari 24 jam setelah kita launching, kemudian kita melakukan pergerakan secara bersama-sama. Kita berhasil mengamankan ya 2 orang pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Jadi ada 2 TKP, yang pertama di Kecamatan Sawahan, yang kedua dari Kecamatan Tanjung Anom. Kita total berhasil mengamankan sekitar 2.000 liter atau 2 ton Pertalite. Rekan-rekan, modus operandinya secara umum mungkin kita juga pernah melakukan penangkapan atau penindakan dan juga di beberapa daerah lain di mana ada mobil dimodifikasi tangkinya, kemudian berulang-ulang mengisi dan setelah itu di stok di dalam gudang di tempat tersangka ini melakukan penimbunan. Nah, yang menariknya di sini adalah ada oplosan ya, ada oplosan dari Pertalite yang dilakukan oleh tersangka ya, dia membeli Pertalite. Kemudian dia campur dengan zat pewarna sehingga berubah menjadi Pertamax. Ya, Pertamax warnanya ini bisa dilihat, kemudian atau Pertamax Turbo. Sehingga ada disparitas harga antara Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo. Di sini adalah sisi keekonomian atau kerugian yang diterima atau yang didapatkan oleh para konsumen-konsumen. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, Satgas ini akan terus bekerja menjamin stok ketersediaan BBM subsidi, berikut juga dengan LPG yang ada di Kabupaten Nganjuk. Polri dalam hal ini akan menjamin distribusi barang, ya, distribusi BBM sampai ke tingkat end user, sampai ke tingkat pengguna. Jadi terhadap kelompok-kelompok petani yang membutuhkan ini BBM ini dalam jumlah kecil, ada batasan-batasannya, Mas. Kemudian harus ada persetujuan dari surat keterangan dari kepala desa, sehingga ini betul-betul terawasi. Jadi forum pimpinan kecamatan sampai forum pimpinan desa juga mengetahui mana batasan-batasannya. Jangan sampai ini menjadi modus operandi
Ya, modus operandi dengan alasan untuk pertanian, untuk sawah, tetapi berulang-ulang dan melakukan penimbunan. Nah, ini yang kita lakukan. Kita tidak menafikan ini adalah permasalahan sosial yang ada di tempat kita, karena mayoritas kita adalah petani, kita tahu kebutuhan-kebutuhannya, tetapi kebutuhan solar ataupun BBM terhadap petani khusus untuk persawahan kita akan akomodir dengan beberapa persyaratan-persyaratan tadi. Salah satu agenda kami kemarin yang kita bahas, karena ini adalah salah satu keluhan juga dari masyarakat. Kemarin agenda kami salah satunya adalah seperti yang disampaikan tadi mengenai masalah apakah dari nol ya. Jadi kalau hubungan itu apakah kita mulai dari nol atau enggak gitu ya. Jadi kita mulai dari nol atau enggak. Ini semua sudah kita lakukan, akan kita lakukan, beberapa sudah berjalan ya Pak Kadis ya. Kita tera ya, Badan Meteorologi kita sudah melakukan tera, kemudian sudah ditandatangani bersama, dan jika tidak ada yang mau memberikan bon ataupun nota ya, tolong dilaporkan kepada Satgas. Rekan-rekan sekaligus dalam kesempatan ini silakan, kita sudah mempunyai nomor telepon hotline Polres, wayahe lapor Kapolres. Silakan rekan masyarakat Kabupaten Nganjuk, jika tidak menerima atau meminta nota tetapi tidak diberikan, silakan diinformasikan kepada kami. Jika juga ditemukan ada informasi-informasi kecurangan, silakan diberikan informasi kepada wayahe lapor Kapolres yang langsung diterima oleh Bapak Kapolres untuk dapat segera ditindaklanjuti. Itu Mas beberapa upaya dari Satgas ini. Itu masuk dalam Satgas preventif kami nantinya. Ini sudah 5 bulan ya, sudah 5 bulan, dan memang terus terang ini baru terpantau kemarin ya, dan alhamdulillah bertepatan juga ya dengan Satgas ini. Jadi memang ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan salah satu anggota Satgas ya, Jadi memang kita harus bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk melakukan upaya penindakan ini. Kita zero Mas ya, kita tidak ada melakukan hal-hal lain di luar daripada ini, penyimpangan-penyimpangan baik dari internal. Silakan rekan-rekan sekalian, jika ada informasi oknum ataupun apa yang membackingi atau segala macam, silakan laporkan kepada kita ya. Kita mau bersih, kita mau betul-betul melayani masyarakat, kita betul-betul menjaga dan menjamin stok ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Nganjuk. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 54 Junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, serta pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.